Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya berharap semuanya sehat-sehat ya. Kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65 dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita munculkan tentang pandangan seorang tokoh, yaitu Pak Dr. Said Didu, mantan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN, terhadap sosok Capres Anies Rashid Baswedan yang kita ambilkan hari ini dari KBA News ya. Dan bagaimana pandangan yang bersangkutan terhadap Anies Rashid Baswedan? Baiklah, kita coba langsung bacakan apa yang diungkap di dalam KBA News ini. Pengamat politik dan ekonomi kondang Muhammad Said Didu mengatakan setelah berdiskusi intensif dengan bakal capres Koalisi Perubahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan, dia mendapat benang merah dari perjuangan yang dilakukannya sejak mahasiswa hingga sekarang, yaitu tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berdiskusi selama 3 hari dengan Pak Anies dan berusaha untuk menyarikan ideologi yang menggerakkan perjuangan beliau. Saya sampai pada suatu kesimpulan yang menggerakkan beliau adalah visi tercapainya keadilan dalam segala bidang untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Luar biasa ya, lama juga diskusinya selama 3 hari. Secara kontras, dia membandingkan dengan Jokowi yang menganut ideologi pecah belah dan kuasai. Dalam 10 tahun pemerintah, jelas terlihat Jokowi tidak mengusahakan terjadinya persatuan dan kesatuan rakyat. Perpecahan dia biarkan dengan mengundang para pendukungnya ke istana, membiayai mereka lewat APBN dan menghukum para oposan. Keadilan dalam bidang infrastruktur jalan misalnya, Anies membuat jalan untuk jalan kaki, sepeda motor, dan mobil secara profesional dan memadai. Dalam bidang ekonomi, dia mengusahakan tempat yang layak untuk pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi. Tidak hanya melayani pengusaha besar, tapi juga mengayomi usaha kecil dan menengah. Dalam masalah perumahan rakyat, dia pun berusaha untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat kecil melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dan rumah susun sederhana milik Rusunami yang menjangkau sebagian besar masyarakat kecil dan menengah di samping eksisnya apartemen dan perumahan mewah. Polemiknya dengan Luhut dan Muldoko tentang subsidi mobil listrik harus juga dilihat dalam konteks keadilan. Anies berpendapat subsidi mobil listrik itu tidak seharusnya diberikan kepada mobil pribadi yang para pembelinya adalah orang-orang kaya yang mampu. Subsidi mestinya diberikan kepada mobil umum yang mampu mengangkut banyak orang. Di sana terlihat culasnya, mereka sebagai pemerintah malah ikut menjadi penjual. Itu dirasakan Anies sebagai tidak adil. Dia tidak menentang mobil listrik, tetapi sasaran subsidi itu tidak tepat karena diberikan kepada orang kaya. Hanya karena oknum pemerintah yang bertindak sebagai penjual yang ingin mendapat untung segera, maka dibuatlah kebijaksanaan subsidi yang tidak adil, katanya. Banyak sekali bidang perjuangan Anies untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, seperti memberikan keringanan PBB terhadap warga DKI Jakarta yang tidak mampu. Dia juga membebaskan PBB bagi para mantan atau keluarga pejuang. PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan ya. Itu semua menunjukkan sisi merakyatnya Anies Rashid Baswedan dalam memperjuangkan keadilan. Kata peraih gelar doktor dari ITB Bogor tersebut. Dalam bidang keagamaan juga terlihat perjuangan yang gigih. Selama menjadi gubernur Jakarta, Anies tidak terdengar adanya konflik
antar umat beragama. Anies menyelesaikan permasalahan pembangunan rumah ibadah dengan diam-diam secara baik-baik dan menghindari konflik terbuka yang membahayakan dan merugikan umat beragama. Kebijakan yang adil dalam bidang agama yang sangat terkenal adalah program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, di mana semua rumah ibadah mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga setiap guru agama di rumah ibadah mendapat bantuan yang cukup dari Pemprov pada masa Anies yang belum pernah dilaksanakan oleh pendahulunya, termasuk Jokowi dan Ahok sekalipun. Oh, mereka sekuler kok, urus ibadah, rumah ibadah gimana? Makanya kita heran apa dasarnya Anies dituduh menjalankan politik identitas. Tuduhan itu tidak berdasarkan fakta, tetapi semata-mata berdasarkan kebencian. Mereka membuat hoax. Para penuduh itulah yang sedang menebar fitnah, jahat, dan tidak bertanggung jawab. Demikian keterangan Profesor Said Didu, Dr. Said Didu menutup keterangannya. Kawan-kawan sekalian, apa yang dikatakan oleh Said Didu ini sebagaimana juga dikatakan oleh juga sebagian orang, bahkan para pengamat. Bahkan para pengamat, para ilmuwan juga sudah banyak yang mengatakan, terutama terkenal para pendeta ya, terkenal sisi kemanusiaan dari Anies Baswedan yang ingin sekali dan perjuangan menegakkan keadilan, gagasan ide tentang keadilan itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang dicoba separuh waktu 5 tahun itu diterapkan ketika beliau memimpin di DKI Jakarta, dan seluruh sisi pembangunannya dirancang di atas dasar nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan di DKI Jakarta mulai dari pembangunan jalan, ya, pembangunan angkutan umum, ya, perencanaan angkutan umum, kemudian pembangunan di sektor keagamaan sekalipun, dasarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk seluruh rakyat, bukan hanya rakyat orang kaya saja atau the have saja, tetapi atau menengah saja, tapi juga untuk seluruh menjangkau mereka yang juga dianggap masih berkekurangan, yaitu level rakyat miskin terutama. Itu menjadi pemihakan dia, yang karena menurutnya juga memang sejak awal, sejak kalau kita ikuti beberapa ceramahnya, dia mengatakan negeri kita ini merdeka sudah 77 tahun, ya, hampir 100 tahun merdeka, dan mengusung salah satu dasar negara kita itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dari waktu ke waktu keadilan sosial para pemimpin itu nyaris menyentuh keadilan sosial untuk rakyat Indonesia itu menjadi gagasan mereka. Oleh karena itu disparitas atau kesenjangan sosial semakin melebar, dan bagi Anies ini kalau terjadi di masa depan dibiarkan, itu akan bisa menjadi suatu bom waktu, ledakan crash dalam bentuk pertentangan antar kelas sosial yang kaya dan miskin akan bisa terjadi di masa-masa yang mendatang. Oleh karena itu saudara sekalian, keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar dari prinsip bernegara kita, dasar bernegara kita dan Pancasila, itu tidak boleh hanya menjadi slogan saja, ya, tidak boleh harus dijadikan sebagai slogan yang selama ini dilihatnya hanya slogan saja. Aku Pancasila, aku Indonesia, tetapi itu hanya slogan kosong. Mereka justru mereka mengatakan aku Pancasila, aku Indonesia, justru mereka bergelimang dengan korupsi, pencurian, perampokan harta negara dan sebagainya. Di level elit juga seperti itu. Oleh karena sementara Anies tidak ingin hal itu terjadi. Jadi keadilan sosial harus diwujudkan di dalam setiap program dan kebijakan sang pemimpin untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan latar belakang lainnya. Itulah yang ininya, sehingga memang saudara sekalian, orang seperti dokter seperti Said Didu saja itu kagum kepadanya, kagum kepada Anies Baswedan, dan bergerak untuk mendukung karena cita-cita keadilan sosial itu mau diwujudkan ketika beliau menjadi menjadi presiden nanti.
Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, gagasan keadilan sosial ini menjadi sangat mendesak karena selama ini Pancasila itu memang betul hanya dijadikan sebagai apa saja, slogan saja, tetapi tidak di slogan dan alat politik saja untuk mengkriminalkan orang lain gitu ya. Nah, dan mereka mengatakan aku Pancasila, aku Indonesia, padahal mereka ini justru para pencuri dan pencoreng uang negara dan sebagainya. Apakah para pencuri dan pencoreng uang negara dianggap sebagai Pancasilais? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saudara Anies Rashid Baswedan yang telah dicapreskan oleh 3 partai politik yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS ini, banyak orang turun secara sukarela untuk memberi dukungan dan menyebarkan tentang Anies ini dan menghimbau masyarakat supaya mendukung Anies karena bagi mereka, terutama para kaum cendekiawan ini seperti yang barusan yaitu Pak Said Didu ini, bagi mereka Indonesia hanya bisa, Anies bisa, atau Indonesia membutuhkan Anies Rashid Baswedan untuk menangani atau mengobati penyakit yang dikandung oleh bangsa Indonesia atau negara Indonesia hari ini. Anies dengan seorang pemimpin yang mencintai rakyat, nilai kemanusiaannya begitu menonjol, seorang yang pemimpin yang pintar, cerdas, memiliki segudang pengalaman, bahkan menjadi sudah menjadi tempat bertanya ya, salah satu yang di tempat orang yang selalu bertanya di dunia internasional ya, Anies Rashid Baswedan dipercaya dan sangat diyakini bahwa hanya dia yang bisa menangani Indonesia dengan segala problem yang dihadapi Indonesia hari ini. Hanya dia bisa mampu dan terpercaya untuk bisa menjalankan sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5, dan terutama dia menekankan pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah kira-kira tambahan kita kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Selamat berjuang Pak Doktor, mudah-mudahan berhasil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.